merasa defeated, dikalahkan, berada dalam masalah, dalam tantangan-tantangan kehidupan. Masalah-masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah apa saja. Tuhan, kenapa ada penyakit ini pada saya, anggota keluarga saya, dan lain sebagainya. We need assurance, we need redemption, we need salvation. Kita membutuhkan, we need someone to cover us. Seseorang yang akan membantu kita dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Cover us under His wing. Banyak di antara kita mungkin tak tahu masa depan kita itu gimana, ya. Ada ibu-ibu yang sudah tidak lagi memiliki suami pada saat ini, ya. Kira-kira Tuhan, gimana saya dapat berlindung? Ya. Tuhan katakan berlindunglah kepadaku. Kalau Anda mengingat kembali, maka pembahasan kita sepanjang beberapa sabat ini adalah sehubungan dengan apa? Kisah Ruth, ya, once upon a time, ya, once upon a time. Pada suatu waktu, kita sudah membahas dari kitab Ruth, fatsalnya yang pertama, kita sudah selesai dengan fatsalnya yang kedua. Dan pada fatsal yang ketiga ini, and the third chapter of the book of Ruth will be talking about proposal. Proposal, orang yang apa ya, propose sesuatu, khususnya pada saat seorang pria atau seorang wanita propose kepada pasangannya untuk dapat menikah. Nah, pada saat saya mencoba untuk mempelajari sedikit tentang the idea of proposal di Amerika, ya, ide tentang proposal, wah, ini rupanya a big business in Amerika. Proposal ini ada websitenya yang akan mengatur, ya, website di Amerika yang mengatur apa saja yang dapat Anda lakukan, ya, apa saja yang Anda lakukan agar supaya dapat memiliki proposal yang memorable, proposal yang memorable, ya, seperti The Knot misalnya, ya, The Knot dan lain sebagainya, itu berbicara dan sudah diatur, ya, ada lagu apa yang the best proposal songs of all time yang dapat Anda bawakan, the best songs when you propose. And most of the time, setiap kali orang mengadakan proposal, biasanya laki-laki itu akan apa, ya, bended the knee, apa itu, berlutut, ya, berlutut. Kenapa? Karena mungkin in the medieval time, di abad pertengahan, pada saat itu apa terjadi padanya? Pada saat ini adalah satu tanda sejak abad dikatakan medieval time, when the knight, ya, orang-orang yang menjadi pahlawan dalam peperangan, pada saat mereka propose kepada calon istri mereka, itu yang mereka lakukan, ya. Mereka akan apa? Membungkukkan kaki mereka, a sign of respect, a sign of loyalty, a sign of devotion, ya. Itulah menjadi custom. 87%, tidak semua. 87% orang di Amerika itu adalah membongkokkan. Nah, this is not the culture perhaps in Indonesia atau di Filipina, ya, mungkin tidak. Ya. Pada saat saya propose pada Ibu Pendeta, maka saya ajak ada seorang istri dokter, Dr. Heslani. Saya bilang, tolong bantu saya bicara dengan orang tuanya. Jadi karena orang tua saya di Indonesia, saya itu propose di Filipina, maka saya minta one respected lady to propose for me to the parents of Anna at that time, ya, Mrs. Heslani. So we went to her house and then the lady proposed. Nah, in other place, they're not using a ring. Di tempat lain mereka tidak gunakan apa ya, cincin. Mereka gunakan misalnya di Fiji, mereka gunakan ini gigi daripada ikan paus, ya, ikan paus. Itulah yang sangat berharga, ya. Jadi dipropose dengan apa? Whale tooth, dengan gigi ikan paus. Nah, biasanya siapa yang propose? Who propose to who? Amin. Laki-laki kepada pria, pria kepada apa? Laki-laki wanita atau mana biasanya? Laki-laki kepada perempuan, ya. But in England and in Irish, in British, in England, ya, di Great Britain maksud saya, di Great Britain, we call it every leap year. Every leap year itu artinya tanggal 29 apa? 29. Oh, apa istilahnya? Tabisat, tahun Tabisat. Jadi tanggal 29 Februari itu hanya sekali 4 tahun, ya. Once in every 4 years. Sekali dalam 4 tahun, tanggal 29 Februari, 29th of February, then the lady is the one to propose to the man. Okay? It's the lady. Jadi wanita yang propose kepada siapa? Pria. Tahun Tabisan, ya. Tabisat, sorry.
kabisat, sorry. Tahun kabisat. Jadi every once in 4 years in Great Britain, it's the women who propose to the man. Now, di dalam Alkitab, what culture in the Bible mostly? Well, maybe in the Bible it's like when I bring someone, yeah. In the Bible time, like Laban and Bethuel, they got the proposal for their Laban's sister, yeah, Rebecca, or Bethuel's daughter is Rebecca. Eliezer proposes to Laban and Bethuel that Rebecca should marry Isaac. So, someone came to the house of Rebecca and asked so that Rebecca will get married to Isaac. Now, we are studying the book of Ruth. We are studying now the book of Ruth. Who proposed to who in the book of Ruth? Anybody guess? Boaz proposed to who? To Ruth? Siapa yang mempropose? Ya. Naomi yang propose? And what did that person say to the other person? Will you marry me while kneeling? Something like that? Boaz talk to who? Talk to the elders? Who started it? Siapa yang memulaikan proposal itu? Dan apa yang dikatakan pada saat proposal itu terjadi? Well, let us see. Once upon a time, there was a proposal. There was an arrangement of marriage. Satu waktu ada proposal, ada pengaturan pernikahan. But before we read Ruth chapter 3, sebelum kita membaca Ruth chapter 3, we will see the context why the proposal happened. And the context was, dan konteks daripada kenapa proposal ini kok beda dengan biasa kita dengar atau yang seperti tadi kita sudah baca ya. Kenapa? Karena keadaan yang sangat memprihatinkan. Dangerous time at that time, especially for widow. Khususnya bahaya bagi para wanita yang menjadi janda. John Walton in the book Zondervan Illustrated Bible Background Commentary katakan, bahaya menjadi janda di zaman kuno sangat besar. The hazard of widowhood in antiquity were great. Di sebagian besar daerah pedesaan, perempuan memiliki sedikit kesempatan untuk mengejar karir mandiri. Ya. Women had little opportunity to pursue independent careers. Ya. Kesempatannya kecil sekali untuk mandiri. Tetapi sangat bergantung pada suami untuk kehidupannya. They depended on the husband. Ya, bukannya sekarang ya, kadang-kadang wanita itu karirnya lebih tinggi, lebih banyak menghasil dari suami. Tapi zaman dahulu tidak. Wanita itu bergantung kepada sang suami. Women depended on their husband. And what happened if the husband died? Kalau setelah kematian suaminya, after her husband death, biasanya seorang janda harus bergantung pada anak-anaknya untuk menafkahinya. Jika dia tidak memilikinya, dia mungkin harus menjual dirinya sebagai apa? Ini menurut buku ini ya. Sebagai budak, menjadi pelacur, atau mati. And so, that time was so vulnerable for a widow like Naomi and Ruth herself. Yeah. Oh, they were okay. We study, if you recall the sermon on chapter 2, kalau kita ingat pasal 2. Bagaimana pada saat panen, it was okay for them. They have food, yeah. Especially Boaz gave them a lot of grain for them. Yeah, so they have enough. But when the harvest has drawn to a close, pada saat panen itu sudah mulai berakhir, what will they do next? Apa yang akan mereka lakukan kemudian? Untuk kelanjutan kehidupannya, apa yang harus terjadi? Apa yang harus terjadi kepada dua wanita janda ini? Will they survive? Apakah mereka akan bisa survive ya pada saat itu? Suatu situasinya sangat rentan mereka itu, sangat-sangat rentan. And so, let us read based on that ya. Ruth 3 ayat 1 sampai 2. I'll be reading in Indonesia. If you want to read in English, please do so. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu?" Ingat, dia mencari tempat perlindungan ya.
I must find a home for you, or I must find a safe place for you. Our situation is not safe. Keadaan kita tidak apa? Tidak aman. Jadi tidak ada baiknya aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia. Maka sekarang, bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Tonight, Boaz will be winnowing barley on the threshing floor. Lalu apa dikatakan kemudian oleh Naomi? Siapa yang akan mengambil inisiatif? Ini kita lihat. Naomi ya, making an arrangement. Lalu kemudian, maka kata Naomi kepada Ruth, mandilah dan beruraplah. Wash, put on perfume, and get dressed in your best clothes. Wow, sepertinya kok ini si Ruth-nya ini kok dijadikan seperti mau dijual gitu ya. Mandi, berurap, pakai pakaian bagusmu, ya untuk seduce. Ada sexual connotation, seemingly ya. Seemingly has a sexual connotation. Pakailah pakaian bagusmu, pergilah ke tempat pengirikan itu, tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jangan. Don't let him know you are there until he has finished eating and drinking. When he lies down. Wah, jika ia membaringkan diri tidur, verse 4 and 5. Haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya, dan berbaringlah di sana. Berbaling di kaki daripada Boaz, berbaling di sana. Maka akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Lalu kata Ruth kepadanya, segala yang kau katakan akan kulakukan. Ya. Ini sepertinya ada satu germo, satu jadi apa ya? Pacur. How do we understand? Kok Alkitab bicara tentang akal-akalan yang acceptable or unacceptable ya? Tidak terima mungkin kita ya. Well, kita harus melihat bahwa ini dalam satu konteks keselamatan, kebahagiaan, keselamatan. It's about safety. Yeah, it's about desperate. I'm not saying that in desperate situation you become prostitute or not. No. That's not what the Bible says. But look, the point is there are three elements of the story here. Number one, the first element. 3 elemen untuk dapat mengerti kenapa Naomi mau atur-atur seperti ini. Number one is peran daripada keluarga. The role of family. Family is the basic unit of society. Unit paling dasar dari satu masyarakat itu apa ya? Keluarga. Keluarga itu sangat important. Sangat important. Yang jaga orang tua itu adalah anak-anaknya. Anak-anak yang menjaga orang tua suatu saat, anak-anak mereka akan jaga apa? Mereka. That is the system in the Bible. That is the system in the Bible. There is no home for the aged in Bible times. Tidak ada rumah jompo. Ya. Tidak ada rumah jompo. Family is to preserve and to maintain their unity at all cost. Keluarga itu harus dijaga, nggak boleh dipisah-pisahkan. Yang satu masuk rumah jompo dan lain sebagainya, nggak boleh. So that is important in the Bible time. The second point is about Levirate marriage law, hukum perkawinan Lewi. Apa tujuannya? Hukum perkawinan Lewi untuk menjaga nama dan warisan keluarga. Kalau saya punya kakak, Dr. Alvin ya. Kalau dia meninggal, maka saya harus apa? Kalau saya belum nikah, maka saya harus menikah kepada apa? Istrinya. Ya, kenapa saya harus menikah dengan istrinya? Why would I have to get married to his wife so that his name and inheritance will be preserved? Ingat dalam in Genesis 38, what happened to Judah? Judah has 3 sons, ya. Satu mati, lalu apa? Mati lagi yang kedua, tapi istri anaknya Judah, Tamar, itu dikasih ya, first, second, the third, ya. Mati-mati semua. Ya. Jadi inilah sebabnya itu Levirate law, ya, untuk menjaga nama dan warisan keluarga supaya jangan apa? Jangan hilang, ya. Jangan hilang. Now, what will happen if you don't want to marry your brother's wife? Apa yang terjadi kalau Anda tidak mau menikah dengan saudara kakak ipar Anda? Apa yang terjadi? Wah, ini dikatakan
latar belakangnya dari buku Edmonds Bible Dictionary. Saudara laki-laki itu, yang anak kedua, saudara laki-laki itu, the brother had the option of refusing. Kita punya apa? Kita punya kesempatan untuk apa? Untuk, oh saya nggak mau kawin, saya nggak mau kawin. Saudara laki-laki itu memiliki pilihan untuk menolak mengambil kakak iparnya dalam pernikahan Levirat. Jika ini terjadi, apa yang harus terjadi? Sang janda membuat pernyataan publik kepada para tetua kota, ini nggak mau kawin dia sama saya nih. Sang janda itu akan bilang. Lalu kemudian apa? Yang akan berusaha, para ketua-ketua kota akan berusaha mengubah pikiran saudara itu. Datanglah ketua-ketua itu ya. The elders will come to the second brother, to me for example. You have to maintain the name and the inheritance of the family. No, I don't want. If you keep continually say you don't want, kalau kita katakan, saya tidak mau, apa yang terjadi? Jika mereka tidak berhasil, wanita itu melepas salah satu sandal saudara laki-laki itu dan meludahi wajahnya untuk menandakan bahwa dia melalaikan apa? Tugasnya. Anda harus diambil sandal Anda satu, lalu apa? Artinya Anda tidak membuat keluarga lengkap, seperti sandal Anda itu tidak lengkap. Lalu Anda diludahi mukanya. Kalau Anda Jadi inilah levirate marriage. Dan yang ketiga, ini poin ketiga, how to understand arrangement itu adanya peraturan atau culture, kebudayaan, budaya kerabat sebagai penebus. Untuk menyatakan apa? Untuk maintain family wholeness. Untuk menjaga keutuhan keluarga. Bukan hanya nama, bukan hanya warisan, tapi jangan sampai berkelahi itu keluarga. Jangan sampai harus berkelahi. Jadi kinsman redeemer culture, budaya kerabat penebus. Dan sekali lagi, Lawson Younger dalam bukunya NIV Application Commentary katakan bahwa seorang penebus kerabat, bahasa Ibraninya adalah Goel. Ya, seorang penebus kerabat, a kinsman redeemer or Goel, was the nearest adult male blood relative. Adalah kerabat darah laki-laki dewasa yang terdekat. Ini, for example, if my brother, sudah ada lagi adik-adiknya yang mau menikahi dengan istrinya itu yang pada saat dia meninggal, maka yang akan mencoba untuk menjadi penebus siapa itu? Kerabat darah laki-laki dewasa terdekat yang melayani sebagai advokat bagi anggota klan yang rentan dan atau malang untuk memperbaiki gangguan terhadap keutuhan, terhadap kesejahteraan, shalom, wholeness klan tersebut. Terutama melalui penebusan atau pemulihan properti, orang atau garis keturunan. Nah, inilah kondisi daripada Ruth. Ruth punya suami meninggal, tapi adik daripada suaminya, Kilion, juga apa? Juga mati. Jadi dia nggak ada lagi siapa-siapa. Nah, kalau tidak ada lagi siapa-siapa untuk dinikahi, maka harus yang akan membantu dia, the one to help her is adult male blood relative. Adult male blood relative. Nah, karena tidak ada institusi serupa dalam masyarakat barat modern, tidak ada kata dalam bahasa Inggris yang sama untuk Goel. Tadi ya, penebus, mungkin bahasa Indonesia kerabat sebagai penebus, relative redeemer ya, seperti begitu ya. Terminologi yang terkait dengan Goel hampir secara eksklusif adalah dalam bahasa Ibrani, dan arti dasar daripada Goel adalah tebus, beli kembali, dapatkan kembali, atau pulihkan kembali. Restore, recover, redeem, buy back. Jadi harus usaha untuk kita ditebus kembali ya. Dan ini berasal dari penggunaan dalam hukum dan kebiasaan klan Israel. What happened kalau keluarga itu tidak mau? What happened kalau keluarga itu tidak mau? Habislah awak, istilahnya. Habislah Anda. Nothing you can do. Nothing you can do. Tidak ada yang bisa diludahi kalau keluarga ini tidak mau. Tidak ada sendal yang bisa diambil. Jadi, untuk keadaan Ruth, for the situation that Ruth was in, the only way to have the mercy adalah satu-satunya cara adalah mendapatkan anugerah, mercy and kindness of the relative. Dibutuhkanlah pelajaran kita waktu lalu. Pelajaran kita tentang the second chapter of Ruth, we study about the word hesed, ya.
chesed in Greek, in Hebrew, ya. Meaning it is covenantal word, a promise of relationship. I will restore you, I will help you, based on covenant. It's an active word, an action, not feeling. It's action, not feeling toward other people. It is a helping word. Someone who is stronger helping someone who is weaker. Yang kuat akan menolong yang lemah. Yang memiliki kuasa menolong yang tidak berkuasa. Hesed also voluntary word, pointing to a love that is not forced. Satu pernyataan bahwa kasih itulah yang utama. Jadi dalam kondisi Ruth, the only hope, kalau ada, the only hope if the relative has chesed. Kalau keluarga tersebut memiliki kasih untuk cover, ya, bantu dia. Dan ini yang terjadi, ya. And so Ruth went. Lalu pergilah Ruth ke tempat pengirikan dan dilakukan tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boaz habis makan dan minum dan hatinya gembira, mungkin ada sedikit alkohol mungkin, ya. Datanglah dia untuk membaringkan diri, tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu, datanglah Ruth dekat dengan diam-diam. Disingkapkannya selimut dari kaki Boaz dan berbaringlah ia di situ, di bawah kaki, ya. Di bawah kaki. Ya. Lalu apa yang terjadi? In the middle of the night, pada waktu tengah malam, dengan terkejut, terjagalah orang itu, lalu meraba-raba sekelilingnya. Si Boaz mungkin sudah sadar sedikit, gitu, ya. Ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Siapakah engkau? Malam-malam dia tidak tahu. Siang-siang dia sudah pernah lihat, ya, si Ruth ini. Dia sudah makan sama-sama mereka, Ruth pasal 2. Tapi siapakah engkau ini? Lalu jawabnya, aku Ruth, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. You are a guardian redeemer. You are Goel. You are Goel, guardian redeemer of our family. You are guardian redeemer. Jadi dia minta pertolongan. Bantu, lindungi hambamu, kembangkanlah sayapmu. Selamatkan, ya. Selamatkanlah kami, dan kata lain. Lalu berkatalah si Boaz, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Apa yang pertama kali itu? Apa yang dia buat? What did Ruth do? Yang pertama kali itu. Apa yang dia buat sebelumnya? What did he do? What did she does? What did she did? I mean rather. What did she does in the first place? Taking care of her mother. Gathering all the what? Gathering all the remaining of the grain, ya. Jadi dia sudah melakukan yang terbaik buat mertuanya, ibu mertua, ya. Kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda baik yang miskin maupun yang kaya. Jadi Ruth ini she has integrity. Orang baik-baik dia. Dia orang baik-baik. Walaupun tidur di kaki pria itu mungkin malam hari itu, tapi dia baik-baik, dia nggak bikin apa-apa, ya. And ayat 11, and verse 11. And now, oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan, Angli bilang tadi apa, Ketua Angli? Perempuan baik-baik. Engkau perempuan baik-baik. You are a woman of noble character. Although, tapi apa yang kemudian dikatakan oleh Boaz? Although it is true that I am a guardian redeemer, although I am Goel, aku seorang kaum yang wajib menebus, tapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Lebih dekat daripadaku untuk menebus kamu. But I'll try. Ya. Stay here for the night. Stay here for the night, tinggallah di sini malam ini dan besok pagi, jika laki-laki itu mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Covenant word, ya. Hesed, dia memiliki hesed. Aku akan menebus engkau. Aku akan redeemer, ya. Aku akan menebus engkau demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah tidur sampai pagi. Berbaring sajalah tidur sampai pagi. Ayat 14. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya. Bukan damping atau apa, tapi di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia. Sebelum orang dapat kenal mengenal, sebelum orang apa? Anyone could be recognized, ya.
Sebab kata Boaz, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. So both of them have integrity. Gak mau macam-macam dorang ya. Gak macam-macam. Both of them have integrity. And verse 15. Lagi katanya, berikanlah selendang yang kau pakai itu. Setelah pagi ya. Berikanlah selendang yang kau pakai itu dan tadahkanlah, buka itu. Lalu ditadahkanlah selendang itu. Kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boaz ke kota. Oke, pergilah Boaz ke kota. Inilah arrangement-nya. Pertanyaannya, who proposed to who? Ruth. Ini bukan leap year ini. Ibu Noro betul sekali. Yang propose di sini adalah siapa? Ruth. Ruth yang propose. Jadi kalau ada ya wanita-wanita muda yang mau propose, ya itu juga Alkitabiah mungkin ya. Ada di Alkitab, ada yang propose seperti itu. Ruth propose. Tetapi proposalnya Ruth itu dalam satu konteks for the safety, for the salvation of her and her mother-in-law. Supaya ada keselamatan. Jadi proposalnya bukan supaya ada orang mau propose, okay, will you marry me? Why would you marry me? So that we can write off our tax, so we have more money if we got married together, there's a tax return for both of us. Yeah, I read that many proposal, many funny proposal, when people propose, pada saat orang propose, okay, will you marry me? And then the lady say, why do you want to marry me? And then the man honest, he was, so that we can have a better tax arrangement. The guys, so what kind of arrangement? What kind of arrangement? Well, this is it, yeah. Ruth proposal, take your maid servant under your wings. In other words, marry me. Sense. Ruth was saying, marry me. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Ya. To maid servant under your wing, for you are a close relative. This is the proposal of Ruth. Ibu Norma betul sekali ya. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Marry me. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus apa? Menebus kami. And this is based on what Boaz has stated before. Ini berdasarkan apa yang Boaz sudah tuliskan sebelumnya. Pada saat dia datang untuk bekerja ya, pada saat dia datang bekerja dan dipuji dia oleh Boaz. Ini yang Boaz katakan kepada Ruth. This is what Boaz said to Ruth. May the Lord repay you for what you have done to your mother-in-law. Yeah, and then what you're doing now, you're helping your mother-in-law. May you be richly rewarded by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan apa? Upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Ya, di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Many of us are in the same situation perhaps like Ruth. Berada dalam situasi seperti Ruth. Merasa defeated, dikalahkan. Berada dalam masalah, dalam tantangan-tantangan kehidupan. Masalah-masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah apa saja. And we are not to get married, but to get salvation. Bukan meminta agar ada perlindungan, ya Tuhan. Kenapa ada penyakit ini pada saya, anggota keluarga saya, dan lain sebagainya. We need assurance, we need redemption, we need salvation. Kita membutuhkan, we need someone to cover us. Seseorang yang akan membantu kita dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Cover us under His wings. Under His wings. Adam berdosa, lari, dan dia minta Tuhan, dengan kata lain ya, cover us, cover us. Daud berkata apa? Daud berkata, bangkitkanlah kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Restore to me the joy of your salvation. Cover me, restore me. Kembalikan aku, kembalikan aku. Apakah Allah kita memiliki hasad? Ya. Kepada bangsa Israel yang keluar dari Mesir, apa yang Allah katakan? Aku membawa engkau keluar dari apa? Kepakan sayapnya, dikata lainnya. I bore you on eagle's wing and brought you to myself.
Tuhan adalah Allah yang suka untuk cover kita. Banyak di antara kita mungkin tak tahu masa depan kita itu gimana, ya. Ada ibu-ibu yang sudah tidak lagi memiliki suami pada saat ini. Ya. Kira-kira Tuhan, gimana saya dapat berlindung? Ya. Tuhan katakan, berlindunglah kepadaku. Berlindunglah kepadaku. Ingat gambaran Tuhan yang suka cover, the God who covers. What happened to anak yang terhilang? Apa yang terjadi dengan anak terhilang? What happened to the prodigal son when he returned home? Dia mendapatkan jubah yang baru dari ayahnya. Apa yang terjadi kepada umat-umat Tuhan di akhir zaman according to the book of Revelation, buku Wahyu. Apa yang terjadi kepada umat-umat Tuhan di akhir zaman? Maka Tuhan mengenakan jubah kebenarannya. The robe of righteousness will be put on us. Cover us. Ya, cover us. Itulah sebabnya kemudian Rut pulang. Rut 3:16-17 katakan, setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, bagaimana anakku? How's the proposal went? Bagaimana dengan proposalnya? Bagaimana anakku? Lalu diceritakanlah semua yang dilakukannya itu kepadanya, serta berkata, and added, he gave me this 6 measure of barley, saying, don't go back to your mother-in-law empty-handed. Tuhan tidak akan pernah membiarkan Anda yang datang kepadanya pulang empty-handed. Damai surga mungkin, pekerjaan atau apa mungkin bisa menunggu, tapi Tuhan akan selalu memberikan kepada Anda sesuatu. We'll never go back empty-handed. Engkau tidak boleh pulang pada mertuamu dengan tangan hampa. And ayat 18, ayat terakhir. Then Naomi said, lalu mertuanya itu berkata apa? Duduk sajalah menanti. Wait, my daughter, until you find out what happened. Sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu, for the man will not rest until the matter is settled later on. Next year. Orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini. Biasanya terjemahan Alkitab, Bible translation, they are different in one translation to another translation. But for this word today, all Bible translation, semua translation dalam bahasa Inggris, semuanya menunjuk kepada kata today, hari ini. Dia tidak akan berhenti. Dia tidak akan pernah tenang sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini. Pada hari ini. Itulah sebabnya kita sudah pernah membaca ini ya. God is taking care of you. Tuhan menjaga kita even when it seems like you are all alone. Seperti keadaan seakan-akan kita cuma tinggal sendirian. Ya, believe me, God is working hard behind the scenes of your life. Seorang janda berkata kepada sahabat-sahabatnya, jangan panggil aku lagi ini Naomi, yang artinya sweet, pleasant. Jangan lagi sebut aku Naomi. Ya, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Well, dia tidak melihat. Pada saat dia berkata itu dalam Rut pasal 1, dia tidak melihat Allah yang bekerja sejak hari itu di dalam kehidupannya. Ya, bekerja pada hari itu di dalam kehidupannya. Keselamatan seperti dikatakan dalam apa? Di dalam kitab apa ya? Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Today, dikatakan apa? Today salvation has come to this house. Untuk keselamatan yang dimintakan, teriakan keselamatan seperti yang diteriakan oleh Ruth dan Naomi, Tuhan akan selalu katakan, keselamatan itu telah tiba. Kapan? Nanti? Nah, pada hari ini. Saya bersyukur kita dapat merayakan Hari Ibu pada saat ini. Ada banyak ibu-ibu di antara kita. Ibu-ibu yang kita lihat bahkan sudah tidak lagi bersama dengan suami mereka. Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat atau tidak bersama-sama di sini. Tetapi coba kita lihat kepada ibu-ibu ini. Adakah Tuhan biarkan mereka? Ya, adakah Tuhan biarkan mereka? Tidak. Tuhan tidak biarkan mereka. Tuhan tidak biarkan Ruth. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan ibu-ibu siapapun yang berteriak untuk
minta tolong pada Tuhan. Tuhan, cover me. Ya, lindungi aku. Lindungi aku di bawah kepak sayapmu. Kiranya ini menjadi satu kekuatan bagi kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus.